Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Dan waktu mungkin semakin mendekati akhir-akhir perkuliahan ya, kita 4 atau 3 pertemuan ya. Yang penting materi, ada beberapa materi yang harus kita kejar, dan kita memang terganggu minggu lalu ya, ada tanggal merah hari lahir Pancasila, jadi tidak ada perkuliahan. Dan saya sudah memantau presentasi di channel YouTube Akuntansi 2020 ya. Tapi ini baru ada satu pertanyaan. Nah, saya harapkan di materi hukum ini materi yang sangat penting ya, sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi nanti sambil jalan, ya, tolong jangan hanya satu pertanyaan lah. Kalian saya harapkan bisa berpartisipasi aktif di pertemuan ini, khususnya di bab hukum ini. Oke, tanpa berbahasa-basa lagi, seperti biasa lah, saya hanya sementara menyimak dulu, menonton dulu, dan saya serahkan ke kelompok 7 ini. Kelompok berapa? 6? Ya. Saya serahkan ya untuk jalannya diskusi, walaupun baru ada satu pertanyaan, tapi saya harapkan di waktu yang ada ini kita manfaatkan ya, ada room chat ataupun ada di WA, silakan untuk bertanya dan berdiskusi bersama di materi hukum ya. Oke, silakan. Siapa aja ini? Sudah pada gabung anggota kelompoknya? Dila? Sudah ada? Iya, Pak. Raden, Putri, SCM? Ada, Pak. Kemudian Siska M? Hadir. Hosiana? Hadir, Pak. Dan Mutiara. Oke ya, saya serahkan aja dulu. Dan saya akan menyimak dengan baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti perkuliahan daring yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpah kepada Rasulullah SAW. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman semua, izinkan saya Raden Putri Sania selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Dila dengan NPM 203403015, Hosiana dengan NPM 203403124, Siska dengan NPM 203403164, Mutiara 203403190, dan saya sendiri Raden Putri dengan NPM 203403192. Yang akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan di kolom komentar YouTube. Sebelumnya, sudah ada pertanyaan dari Saudari Elis yang akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Sebelumnya, keseluruhan pertanyaan akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada yang mengatakan, pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu tumpuh ke atas, tajam ke bawah. Bisa diartikan hukum di Indonesia menjadi lemah ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai kedudukan, kekayaan, serta kekuasaan, tapi tajam ketika berhadapan dengan rakyat biasa. Bagaimana pandangan kalian terhadap pernyataan tersebut? Apa yang harus diperbaiki oleh hukum di Indonesia? Apakah aturannya, pembuat aturannya, atau aparat penegak hukumnya? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam bidang hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Untuk bagian yang pertama,
akan dijawab oleh saudari Hosiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan poin pertama, yaitu pandangan yang berkaitan dengan hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pernyataan ini bisa ada karena adanya ketidakadilan terhadap penjatuhan hukuman. Biasanya orang yang berkuasa atau para pejabat, orang yang punya uang, lebih ringan dijatuhi hukuman daripada orang-orang yang tidak memiliki kuasa, tidak memiliki uang. Biasanya mereka dijatuhi hukuman yang lebih berat dan kadang tak sesuai dengan peraturan. Jadi maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Contohnya, para koruptor yang contohnya ini, nenek tua yang mencuri singkong karena kelaparan, ia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara atau denda sebanyak 1 juta. Sedangkan orang yang korupsi, contohnya mantan gubernur Banten yaitu Ratu Atut yang korupsi dijatuhi hukuman penjara 5,5 tahun atau denda sebanyak 200 juta. Menurut kami itu sangat tidak adil karena meskipun koruptor dijatuhi hukuman tetapi tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukannya dibanding dengan nenek tadi yang mencuri karena kelaparan. Mereka sama-sama mencuri, tapi hukumannya menurut kami tidak sebanding seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah? Silakan. Izin bertanya berkaitan dengan pernyataan dari Hosiana, boleh? Ya, boleh. Sebentar. Iya, silakan lanjutkan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Hasbi Asidiki dengan NPM 203403022 dari kelas PKME ya ikut masuk ke kelas ini karena mungkin diskusi untuk kelas kami itu mengikuti dengan kelas lainnya. Nah, di sini tadi Hosiana menyatakan bahwa adanya ketidakadilan atas hukum yang berlaku terhadap nenek dan juga Ibu Ratu Atut yang telah istilahnya yang sudah melakukan korupsi dan nenek yang mencuri singkong karena kelaparan. Nah, ketidakadilan tersebut apakah disebabkan karena hukum yang berlaku di Indonesia itu benar-benar tidak adil dalam masyarakat atau adanya bantuan pihak lain seperti pengacara dan juga bantuan hukum lain yang sehingga menyebabkan seseorang itu dapat dijatuhi hukuman lebih ringan atau lebih beratnya, seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Hasbi. Pertanyaannya akan kami tampung dan kami rembukan terlebih dahulu. Pertanyaannya akan kami jawab di akhir sesi. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kepada Saudari Siska dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan jawaban poin kedua dari pertanyaan Elis. Pertanyaannya yaitu apa yang harus diperbaiki, apakah dari segi aturan, pembuatan aturan, atau aparatur. Yang harus diperbaiki yaitu penegakan hukum. Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya. Permasalahannya yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum,
Di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang tidak responsif, atau akan tetapi juga yang berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegak hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, serta mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dapat memahami dan menjalankan aturan hukum berlandaskan prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, artinya dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, mereka akan mendapat perlakuan yang berbeda dan penanganannya perkaranya. Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum. Di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam menyelesaikan suatu perkara juga tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem nilai dan yang dianutnya. Oleh karena itu, penegak hukum harus dapat menghindari diri dari kepentingan pribadi atau hawa nafsunya, serta mampu kepekaan moral dan hati nurani dalam menyelesaikan suatu perkara. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Jika tidak ada, maka dilanjutkan ke bagian yang terakhir yang akan dijawab oleh Saudari Dila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Elis, yaitu upaya yang dapat dilakukan agar bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum. Apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat penegak hukum tak lagi memperlakukan warga negara secara sama, maka hal ini merupakan benih-benih ketidakadilan. Prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum salah satu pilar keadilan. Implementasi dari pasal 27 ayat 1 ini tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat pada waktu penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi substansi, maka pemerintah diharapkan dalam membuat aturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan. Perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan meningkat akan bisa menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Kebijakan pemerintah pada bidang hukum, ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sebaiknya mengacu pada asas proporsionalitas, pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminatif. Bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah?
Bila tidak ada, maka kami akan merembukkan pertanyaan yang sudah ditanyakan barusan. Mohon diberi waktu. Terima kasih. Oke, sambil kelompok berpikir, coba teman-teman yang lainnya sekali lagi ya. Paling tidak teman-teman di yang kelompok lain untuk ada perwakilan ya, untuk diskusi dari apa yang telah disampaikan. Karena banyak cakupannya hukum itu ya, dari berbagai jenis, pelaksanaan, penegakan gitu. Banyak hal yang perlu digali ya. Dari masalah yang Anda ketahui dulu gitu. Walaupun nanti saya akan memberikan pendalaman. Bahkan tiap hari tuh isu-isu tentang hukum itu banyak ya. Tentang vonis, bahkan tentang korupsi juga bagian dari bab ini ya. Penegakan hukum tentang korupsi di bab ini. Banyak yang belum terselesaikan dari kasus korupsi ya. Silakan ya, kelompok lain sekali lagi kita manfaatkan waktu ya sebaik mungkin. Bapak boleh memberikan pendapat dan juga mungkin tambahan dari tadi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok yang membahas tentang materi ini, boleh Pak? Ya silakan, sambil izin dulu ke moderatornya ya, karena kan yang punya hajat moderator. Iya, Baik, jadi Pak. bukan hanya Hasbi ya, teman-teman yang lainnya juga untuk bisa lebih update ya, lebih kan tiap hari lah. Mungkin dari dalam pikiran kita pun banyak tentang masalah hukum ini, banyak sekali unsur-unsurnya. Soalnya cakupannya sangat luas ya hukum itu. Sementara kita hanya satu pertemuan. Makanya ada bukan hanya mata kuliah ya, bahkan ada jurusan hukum, ada S2-nya, ada S3-nya gitu, ada profesornya. Jadi ini ilmu yang perlu kita ketahui bersama karena akan menyangkut kehidupan kita ya. Oke, silakan. Hasbi, sambil izin dulu Baik, Pak. moderator. Untuk Raden Putri sebagai moderator apakah diperbolehkan? Saya ingin menambahkan pendapat yang dari Siska mengenai tadi penjelasan apakah yang harus diperbaikinya dalam segi hukumnya, undang-undangnya, atau dari segi penegak hukumnya, atau edukasi terhadap masyarakatnya seperti itu. Boleh? Boleh, silahkan Hasbi. Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa kita sebagai mahasiswa ini merupakan salah satu agen mungkin ya, supaya kita tuh nanti di masa depan menjadi generasi yang peka terhadap hukum. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, kita di sini sebagai pelaku dan juga istilahnya subjek dan juga objek hukum yang bisa suatu hari nanti kita dapat terlibat dalam situasi istilahnya terlibat dalam situasi hukum gitu ya. Nah, tadi sempat ditanyakan oleh Saudara Elis gitu untuk yang perlu diperbaiki apabila di Indonesia ini dengan sistem hukum yang terkenal tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sepertinya harus banyak edukasi dan juga penjelasan terlebih dahulu tentang hukum itu sendiri terhadap masyarakat maupun terhadap penegak hukumnya. Nah, di dalam hukum sendiri atau dalam undang-undang, terutama kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata itu, nah, di sana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang seluruh aspek kehidupan bernegara. Nah, di sana kita adanya junto dan juga juntisnya, junto dan juga juntisnya yang disingkat dalam undang-undang itu biasanya JO dan juga JIS. Nah, di sana itu merupakan bagian dari penjelasan-penjelasan hukum mengenai pasal-pasal yang terlibat, lalu misalkan dalam hal perkata dalam apa yang ada dalam undang-undang tersebut juga ikut dijelaskan. Nah, teman-teman juga untuk mengasah wawasan lebih banyak lagi dan juga supaya menjadi mahasiswa yang peka terhadap hukum bisa membaca kitab undang-undang hukum pidana atau hukum perdata dan juga penjelasannya yang biasanya ada dalam penjelasan di jurnal-jurnal maupun di istilahnya di putusan-putusan Mahkamah Agung terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan seperti itu. Nah, selain dari penegak hukum yang harus diedukasi, kita juga sebagai masyarakat harus ikut teredukasi dalam sistem penerapan hukum di Indonesia. Mengapa?
Karena kita ini nanti kalau misalkan kita tidak tahu hukum, nanti kita akan dibodoh-bodohi oleh orang yang mengerti akan hukum. Nah, makanya tadi seperti yang Hosiana tadi katakan bahwa nenek tua yang mencuri singkong karena kelaparan, beliau tidak tahu seperti apa hukum di Indonesia itu. Nah, sedangkan Ratu Atut yang istilahnya dia punya jabatan tinggi, mengerti akan hukum karena dia juga kan merupakan salah satu part of dari kepemerintahan di Indonesia, dan dia juga tahu akan hukum di Indonesia. Makanya dia meskipun dia korupsi atau memakan hak rakyat dengan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya, tetapi dia menggunakan apa yang dia ketahui, apa yang dia punya, wawasan yang dia punya tentang hukum, dan tentunya dibantu dengan lembaga hukum seperti pengacara, dan juga mungkin jaksa penuntut dan jaksa penuntut umumnya mengerti akan kasus yang terlibat pada saat itu. Seperti itu mungkin teman-teman, atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau menambahkan dan juga istilahnya menambah wawasan bersama gitu. Karena jujur saya sendiri tertarik sekali terhadap diskusi mengenai materi hukum di. Terima kasih. Moderator, izin masuk, boleh? Boleh, silakan. Saya mau menanggapi tentang pendapat dari Hasbi ya, tentang penegak hukum yang mungkin kurang teredukasi. Tapi menurut saya, setiap penegak hukum itu mereka tuh sudah teredukasi dengan baik. Kita tahu untuk masuk ke jurusan hukum saja itu sudah sangat sulit sekali, karena mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka pun memiliki intelijensi yang tinggi. Namun bukan hanya sekedar intelijensi yang tinggi, penegak hukum di Indonesia itu kurang akan kepedulian sosial dan perasaan tenggang rasa terhadap manusia lainnya gitu loh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dila, ya kalau nggak salah tadi, bahwa penegak hukum itu perlu adanya perasaan. Bukan berarti di sini penegak hukum bisa berlaku subjektif ya, mereka harus bisa tetap objektif, namun mereka pun harus dapat menganalisis mengapa pelaku melakukan hal tersebut. Contohnya seperti si nenek tua itu, mengapa melakukan hal tersebut, ia harus memposisikan dirinya sebagai si nenek itu. Dan mengapa Ratu Atut melakukan korupsi, ia pun harus memposisikan dirinya sebagai Ratu Atut, sebagai pelakunya gitu loh. Jadi kalau misalnya kurang teredukasi, mungkin memang ada beberapa yang kurang teredukasi seperti itu. Namun lebih banyak mereka itu tidak jujur dan tidak tahan mungkin terhadap suapan, terhadap iming-iming, banyaklah gitu. Jadi di dalam dunia hukum sepertinya tidak hanya edukasinya saja atau intelijensi seorang penegak hukumnya saja atau substansi hukumnya, tapi memang mencakup banyak hal seperti yang Bapak jelaskan. Ini adalah suatu masalah yang sangat kompleks gitu. Dan betul, menarik banget kalau buat didiskusikan. Terima kasih. Izin menanggapi moderator, apakah boleh? Iya, silakan. Nah, maksud kurangnya teredukasi ini merupakan salah satu, bukan teredukasi, saya bukan teredukasi menajam terhadap hukumnya ya, tapi terhadap integritas dari kepegawaian, seperti tadi yang Fadila katakan bahwa integritas kepegawaian seperti tahan suapan, lalu kejujuran juga kan diperhitungkan. Nah, maksud dari edukasi tersebut ya edukasi terhadap integritasnya yang dimilikinya seperti itu. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa saya seringkali mendengar dan juga melihat dari acara Mata Najwa dengan berdiskusi bersama pakar-pakar hukum dan juga ahli-ahli politik bersama Mbak Najwa itu sendiri. Nah, mengenai pasal yang sempat dibawakan oleh kelompok saya mengenai pasal Undang-Undang ITE yang
istilahnya mengandung pasal karet. Nah, di sana karena itu salah satu penyebabnya karena penegak hukum yang kurang teredukasi mengenai penjelasan dari kata-kata hukum yang berada pada undang-undang tersebut. Nah, mengapa saya melontarkan pendapat seperti itu? Karena adanya pembuktian bahwa dalam undang-undang tersebut ada beberapa kata yang perlu ditafsirkan lebih jauh lagi, makanya tiap penegak hukum di Indonesia itu perlunya edukasi ulang dan juga perlu edukasi dan juga wawasan yang lebih jauh mengenai undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Dan juga tadi saya agak kurang setuju ya dengan pendapat dari Padilla mengenai penegak hukum itu harus ada punya rasa tenggang rasa. Justru dalam hukum, lambang hukum sendiri itu ada Dewi Yang Krates, di mana Yang Krates itu sendiri ditutupi matanya dengan penutup kain, memegang pedang dan juga memegang neraca keadilan. Nah, di sana itu filosofi dari istilahnya dari penutup mata itu sendiri karena tidak melihat dari sisi aspek manapun kecuali dengan aspek hukum tersebut yang berlaku pada subjek hukum. Nah, kalau misalkan emang penegak hukum memiliki rasa tenggang rasa terhadap pelaku atau misalkan istilahnya pelaku hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tentunya menurut saya sendiri ya, penegakan hukum di negara tersebut atau dalam situasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Karena rasa tenggang rasa yang dimiliki oleh manusia itu dapat berubah-ubah dan juga berbeda-beda tiap orang-orangnya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kurang teredukasi secara integritasnya, bisa juga kita rubah di sistem pendidikannya. Itu masih nyambung juga nggak sih sebenarnya? Iya, Maksud betul. kurang mungkin gitu si produk integritasnya. Jadi kurang benar-benar penegak hukum, calon-calon penegak hukum nih misalnya yang lagi menjadi mahasiswa, mereka tuh mungkin memang mereka secara teoritis mungkin paham ya, tapi secara integritas mereka sangat-sangat kurang gitu. Itu yang harusnya sebenarnya ditingkatkan mungkin sejak ia masih duduk di bangku kuliah atau mungkin masih sejak dini juga gitu. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan ketika kita ingin menjadi bagian dari aparatur sipil negara, kita tuh nanti ada menghadapi tes-tes seperti tes wawasan kebangsaan yang di sana itu ada tes integritas. Nah, untuk mengasah istilahnya kita di sana di tes wawasan kebangsaan lalu tes karakteristik pribadi, di sana ada salah satu aspeknya itu tes integritas kepribadian di mana kita diuji dalam hal integritas kita akan seperti apa. Nah, mungkin itu merupakan salah satu penyaringan dari yang disediakan oleh pemerintah agar pegawai, terutama dalam pegawai hukum itu sendiri, istilahnya berkualitas dan juga dapat menerapkan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, ada info juga nih teman-teman kalau misalkan kita kan kerja nih di kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu sendiri supaya mencegah adanya penyuapan dari pihak-pihak luar, nah pemerintah itu menyediakan gaji terbesar itu di kejaksaan. Gaji bagi pegawai kejaksaan itu yang paling besar. Keduanya ada dari Kementerian Keuangan supaya mencegah adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu. Terima kasih. Baik, moderator izin masuk. Ya, silahkan. Saya di sini akan sharing kepada teman-teman mengenai pendapat saya mengenai hal-hal yang telah didiskusikan oleh kelompok yang membahas hukum, juga oleh rekan-rekan yang lainnya seperti yang tadi dari Fadila juga Hasbi yang telah mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih telah cukup menambah wawasan saya. Lalu saya di sini izin menanggapi ya. Saya setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh kelompok yang mengemukakan atau menjelaskan bab hukum. Itu untuk hukum di Indonesia sendiri memang perlu ada perbaikan dari segi struktur hukumnya, juga dari penegaknya. Kenapa? Karena menurut saya itu memiliki hubungan yang kausalitas, sebab akibat. Ketika struktur hukum itu bersifat ambigu,
maka kesan penegak hukumnya juga akan tidak maksimal gitu. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, memang untuk menjadi penegak hukum sendiri juga kan melewati berbagai tes, sehingga diharapkan memunculkan jiwa-jiwa profesionalisme dalam menegakkan hukum tersebut. Tapi ketika struktur hukum yang dibawanya itu, esensinya itu bersifat ambigu, maka akan menimbulkan penerapan yang bercabang-cabang oleh penegak hukumnya, sehingga di situ menjadi terdapat indikasi adanya ketidakjelasan hukum. Sehingga seperti saya setuju dengan pernyataan Hasbi, sehingga di sana perlu adanya perbaikan lagi dari aparat penegak hukumnya, ya istilahnya mungkin tadi Hasbi menyebut adalah edukasi, jadi maksudnya perlu di-upgrade lagi lah penegak hukumnya, sehingga tafsiran terhadap hukum tersebut itu tidak ambigu. Dan itu pun kembali lagi ke struktur hukumnya yang harusnya bersifat jelas dan membawa kepastian hukum. Nah, lalu mungkin ada satu hal yang ingin saya diskusikan sama teman-teman. Ini cukup menggelitik sekali, yaitu mengenai integritas. Oke lah, TWK atau tes wawasan kebangsaan bisa menjadi salah satu aspek untuk membangun atau mendorong jiwa integritas kita, apalagi kita ketika ingin berhadapan dengan hukum. Tapi mungkin seperti berita-berita yang sedang hangat sebelumnya, yaitu mengenai KPK. Di sana ada malah tes yang diharapkan bisa mendorong mendorong jiwa profesionalisme, juga mendorong sejauh mana nasionalisme kita gitu, malah dijadikan senjata untuk menghancurkan integritas itu sendiri. Berarti di sini juga ada kesalahan mengenai penerapannya. Oke lah, kita sudah menyusun gitu, Indonesia sudah menyusun beberapa sistem yang bisa menunjang terhadap kepastian hukum atau jiwa integritas seseorang supaya membangkitkan jiwa profesionalisme dalam menegakkan hukumnya. Tapi seringkali penerapannya ini itu karena mungkin adanya politik atau kepentingan yang dipangkunya, sehingga itu bisa dijadikan senjata yang digunakan untuk menghancurkan orang-orang yang berintegritas itu sendiri. Nah, itu bagaimana pendapat teman-teman? Silakan ya, kita ini bisa menemukan metode diskusi yang lain ya. Ini semacam snowball gitu ya, jadi tidak perlu tanya jawab. Tapi ini dari berbagai perkembangan masalah, saling lempar pernyataan dan bisa dikembangkan ya. Ini boleh kan komentari oleh anggota kelompok yang presentasi maupun teman-teman yang lainnya. Silakan, ini Muhammad Ridwan telah membuka wacana ya untuk kalian lebih terbuka lagi dalam berpikir ya, karena memang ini masalah-masalah yang diharapkan oleh saya untuk dibuka ya di lingkungan akademik gitu. Ini isu-isu mahasiswa ya. Jadi saya cukup mengapresiasi ya, itulah kenapa dari awal saya masuk ke Unsil kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, saya masih sedang dulu mungkin lucu-lucunya ya masuk ke Unsil awal-awal karir, dan saya langsung masuk ke jurusan akuntansi ya oleh senior saya, dan dari beberapa jurusan yang hampir semua jurusan saya mengampu mata kuliah ya di setiap semester, saya tidak pernah meninggalkan jurusan akuntansi ya di setiap tahun. Mungkin Anda lihat lah karena dari angkatan 15 mungkin angkatan sana sampai angkatan kalian itu saya terus mengawal, karena saya boleh mengatakan jujur ya, ini memberikan semangat bagi kalian sebagai mahasiswa akuntansi. Dari sekian jurusan yang ada di Unsil, secara kualitas kalian terbaik menurut saya ya sebagai dosen yang melihat ke semua jurusan gitu, dari sisi keaktifan maupun hal-hal yang lainnya gitu. Jadi tolong jangan sia-siakan ya kepercayaan saya kepada kalian yang memang setiap tahunnya akuntansi cukup memberikan warna baru dalam setiap perkuliahan gitu. Dan nanti juga kalau nanti ada adik kelas Anda, tolong dijaga gitu ya nuansa akademik, walaupun angkatan kalian memang ini saya juga khawatir ya, dengan kita belum pernah bertatap muka langsung ya, hanya kenal di dunia maya gitu kan.
Oke, silakan. Yang penting Anda berani aja dulu ya, yang penting berani aja dulu. Urusan benar salah kan kita ini sedang belajar ya. Oke, mungkin moderator coba tanggapi dulu ya, yang punya hajat ini. Dari pernyataan Gred dan Hasbi tadi yang saling, dan juga tadi Fadila ya. Oke, mangga moderator ambil alih dulu. Mumpung hangat-hangat ini. Nanti saya di 30 menit terakhir saya masuk ya untuk meluruskan, untuk mendalami materi hukum. Pak, pertanyaan Hasbi Ya, yang awal. Iya, silakan. Mau yang awal Soalnya mau? belum terjawab. Ya, silakan. Ya, akan dijawab oleh Hosiana. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Hasbi yang apakah hukum yang berbeda tadi itu dibantu oleh pihak lain atau tidak. Seperti yang sudah tadi Hasbi jelaskan, bahwa nenek tua tidak mengerti hukum, sedangkan Bu Atut mengerti hukum. Selain itu juga karena mereka berdua sama-sama memakai jasa pengacara, tetapi pengacara Bu Atut mungkin lebih profesional karena dia diberi uang gitu. Maksudnya diberi uang lebih banyak dan mungkin lebih mengerti juga tentang kasus Bu Atut ini. Selain itu juga saat itu Mahkamah Hakim tidak ingin menjatuhi hukuman lebih kepada Bu Atut karena ingin hak politik Bu Atut dicabut, hak memilih dan dipilih Bu Atut dicabut, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Apakah terjawab atau masih belum terjawab, Hasbi? Ini ada yang menggelitik sekali ya. Berarti teman-teman, uang berarti berkuasa lebih tinggi dari hukum ya kalau misalkan seperti ini. Gimana nih teman-teman? Realitanya memang kayak gitu sepertinya. Moderator izin masuk ya. Karena kan di Indonesia ini udah dijelaskan juga ya tadi pas waktu saya menjelaskan, karena di Indonesia itu keadilannya kurang. Jadi yang saya lihat dari kebanyakannya itu uanglah yang berkuasa gitu. Jadi siapa yang punya uang dia yang dapat begitu. Gitu Hasbi gimana? Izin menambahkan juga, kan dari tadi Siska juga sudah menjawab yang dari kasus tumpul di atas tajam di bawah, kan ada upaya atau siapa yang yang menjadi faktor gitu. Dan di situ juga ada disebutkan bahwa penegak hukum yang tidak tahan nafsu, yang artinya tuh jadi kayak melihat uang, jadi penegak hukum yang oknum yang melihat uang gitu. Jadi memang pada kenyataannya yang punya uang yang punya kuasa gitu di saat ini. Terima kasih. Oke, coba saya juga ikut ini ya, ikut memancing. Tadi isu dari Grade ya tentang integritas. Contohnya adalah yang sedang ramai ya adalah TWK di KPK. Itu bagaimana coba tanggapan dari kelompok yang presentasi? Atau juga yang lainnya silahkan. Izin menanggapi Pak. Enggak, coba kelompok dulu. Yang kelompok dulu, oke baik-baik Pak.
Ini kan cukup ya bisa dikatakan konyol juga ya ditanyakan masalah-masalah pribadi kan gitu ya, tentang banyak ya ini tentang kenapa cerai, katanya kan ya Islamnya apa gitu kan, siap lepas hijab dan sebagainya, kan itu hal-hal yang memang terlalu privat gitu. Padahal kan ini masalah harusnya kan materi-materi kuliah PKN dan Pancasila ya kalau mau tes wawasan kebangsaan itu. Bukan hal-hal itu kan masalah, justru itu kan memperkuat integritas sendiri sebenarnya. Betul ya tadi dari pernyataan dari Grade. Tidak ada kaitannya dengan masalah integritas khususnya dalam pemberantasan korupsi ya gitu. Coba pandangan dari kelompok hukum tentang TWK? Pendapat aja dulu. Coba Dila, Raden, Siska, Hosiana, Mutiara. Saya ingin mendengar pendapat sedikit aja dari kalian. Jadi memang kompleks kan persoalannya, bukan hanya pada masalah penegakan dari masalah keadilan, tapi juga masalah integritas. Tadi kan masalah pendidikan juga ya, masalah terdidik atau tidak terdidik kan tuh. Perlu nggak diedukasi itu kan? Padahal kan orangnya mayoritas para penegak hukum adalah mereka terdidik secara profesional, mereka sarjana hukum paling tidak ya gitu. Berbagai spesifikasinya. Tapi kan ini integritas, apalagi ASN kan katanya. Ini juga kan KPK di ASN kan juga ini terlalu semakin nyata gitu kan. Ya seolah-olah ya mending kalau itu negara ya, kalau pemerintah, kalau penguasa bagaimana? Ya, pandangan terhadap ASN ya, itu kepentingannya untuk penguasa bukan untuk negara. Kalau untuk negara ya tidak masalah sebenarnya. Oke, silakan coba ke kelompok siapa yang bisa berkomentar dulu sambil biar connect lah teman-teman, bisa dibuka, bisa saling berbagi informasi. Mungkin yang paham, yang pernah mendengar, Hasbi, coba kamu. Boleh Pak, izin moderator. Nah, seperti yang kita tahu bahwa KPK itu sendiri merupakan lembaga yang independen ya teman-teman. Nah, kita harus tahu substansi dari tes tersebut itu apakah ada aturannya atau tidak yang diatur oleh undang-undang di Indonesia atau sistem hukum di Indonesia. Apakah sistem yang diterapkan dalam penerimaan atau seleksi untuk menjadi pegawai dari bagian lembaga KPK itu tersendiri sudah ada aturannya apa belum? Apabila memang sudah ada dan istilahnya runtutan jenis-jenis yang harus ditanyakan atau jenis-jenis tesnya itu seperti apa, berarti emang menyalahi hukum. Tetapi apabila tidak ada, nah mungkin hal tersebut harus segera dibuatkan karena kita tahu bahwa apabila integritas sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sendiri sedangnya yang tadi kata hancur, integritasnya terus ada tes yang menghancurkan kembali gitu, terlebih hancur lagi. Nah, makanya kita harus tahu apakah ada substansi hukum yang mengatur tentang tes dari wawasan kebangsaan dalam KPK itu sendiri atau tidak. Itu menurut saya. Izin menambahkan, betul banget ya kata menurut Hasbi ya. Jadi sebenarnya TWK itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi UU KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK. TWK ini kan dijadikan alasan atau saringan kepada pegawai KPK yang akan beralih status sebagai ASN ya. Nah, sebenarnya tindakan ini, kebijakan TWK ini tidak ada dalam aturan hukum manapun, namun pimpinan KPK memasukkan konsep TWK dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Makanya TWK ini memunculkan kecurigaan yang banyak sekali, seperti mengkebiri integritas beberapa orang, karena kan banyak
beberapa orang tidak lulus TWK dengan alasan-alasan yang tidak disebutkan, dan orang-orangnya pun tidak dipublikasikan siapanya dan mengapa tidak lulusnya, seperti itu. Menurut yang lain ada tambahan? Izin masuk, moderator, boleh? Iya, silakan. Saya setuju sih dengan apa yang disampaikan sama Hasbi dan Fadila ya, terkait dengan pembuatan aturan mengenai TWK itu sendiri supaya ada pedomannya, supaya tidak keluar dari substansi dari tes TWK itu sendiri. Kemudian menurut saya sih salah satu cara yang bisa dilakukan sebelum membuat aturan itu harus dipahami terlebih dahulu tujuan dari adanya tes TWK ini untuk apa. Tujuan utamanya kan untuk menilai wawasan kebangsaan dari setiap orang yang mengikuti tes tersebut, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan pengetahuan-pengetahuannya terkait dengan kebangsaan. Dan tujuannya itu kan untuk menilai sisi dari seberapa besar integritas dari calon ASN tersebut. Nah, menurut saya sih lebih baik dipahami terlebih dahulu esensi dan substansi dari tes TWK itu sendiri untuk apa, supaya pertanyaan-pertanyaan di dalam tes tersebut itu bisa relevan gitu dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan utama dari untuk apa ya menilai seberapa besar integritas itu kan selain itu juga dinilai juga bagaimana moral dari calon peserta tersebut, kemudian nilai nasionalismenya seberapa besar, dan profesionalisme dari calon ASN tersebut itu seberapa besar. Itu kan bisa dinilai dari tes TWK. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasannya polemik yang ada di tes TWK tersebut ini yang kemarin-kemarin hangat itu sangat jauh sekali dari tujuan yang ingin dicapai dari tes tersebut. Nah, itu sih yang menurut saya perlu diperhatikan kembali gitu. Saya sih sangat setuju apabila ada aturan yang memang mengatur mengenai dasar-dasar pembuatan tes TWK, aturan-aturannya dan pedomannya supaya lebih jelas. Terima kasih. Oke, untuk sementara waktu ya, saya masuk dulu, ambil alih dulu. Teman-teman semua tolong untuk diperhatikan dengan baik, dan nanti di akhir ingatkan untuk kelompok yang hukum untuk menyimpulkan ya. Dan kalau nanti ada kesempatan kalian mau langsung menanggapi apa yang saya sampaikan juga silakan ya. Dan untuk konsentrasi, karena saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi juga ya di pendalaman yang akan saya sampaikan. Dan mungkin minggu depan tentang HAM ya. Jadi saya harapkan di HAM juga adalah bagian tak terpisahkan dari materi hukum di penegakan HAM. Jadi ini tolong untuk disiapkan bahan-bahan yang bisa diperbincangkan ya, yang bisa kita diskusikan lebih hangat lagi. Oke, mengenai hukum ya. Dari tujuan utama dari bab ini adalah bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita berbicara masalah hukum ya. Kita sedikit membuka memori kita di era Yunani kuno ya, di era peradaban yang dianggap sebagai peletak atau sumber inspirasi dari peradaban modern sekarang. Ada seorang filsuf yang juga tadi dikutip ya tentang pengertian hukum dari Cicero ya, yang mengatakan bahwa ubi societas, ibi ius ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya sampai sekarang ya, hukum itu dianggap penting ya. Dalam kehidupan yang sederhana saja sebagai makhluk sosial terutama, bahwa manusia itu pasti akan ada aturan paling tidak ya, yang mengatur tentang hubungan sesama warga negara, sesama rakyat, sesama manusia, dan juga mungkin pimpinannya. Dalam lingkungan yang sederhana misalnya, keluarga ada kepala keluarganya. Itu bagaimana mekanisme hubungan di keluarga. Di dalam kehidupan suku-suku misalnya yang sederhana ya, kehidupan di suku yang di awal-awal kan ada kepala suku, itu bagaimana job desk mungkin ya, kenapa orang bisa hormat terhadap kepala suku. Dalam kehidupan bermasyarakat juga sama ya, kalau tidak ada regulasi atau aturan baik tertulis maupun tak tertulis, bagaimana kehidupan bermasyarakat bisa tertata dengan rapi, apalagi kita berbicara negara ya yang lebih luas lagi. Kemudian kita loncat ke era modern ya, fase-fase perkembangan kehidupan modern ya, penuh dengan revolusi di dunia ya.
apakah revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi Amerika Serikat, itu yang melahirkan konsep nation state, negara bangsa hari ini. Salah satu yang diperjuangkan oleh para filsuf di era itu, yang memang kadang-kadang berbicara terlalu frontal dalam memahami sebuah kekuasaan maupun hukum, ya. Misalnya Thomas Hobbes, ya, yang mengatakan bahwa Homo homini lupus, ya. Jadi manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu akan bisa keluar dari jiwa kemanusiaannya kalau nafsu yang diutamakan dalam menjalani kehidupannya. Kita lihat di era-era itu, ya, bagaimana penindasan terhadap rakyat, ya. Orang kuat menindas orang lemah, nyawa menjadi tidak berharga. Seperti halnya hukum rimba, ya, seperti saling memangsa. Itulah kenapa muncul hukum positif, ya, hukum tertulis, hukum yang bersifat memaksa. Sehingga konsep nation state itu kemudian diadopsi menjadi konsep negara hukum, ya, rule of law. Dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat itu. Nah, Indonesia, kita sebagai salah satu negara modern, kita menganut juga sistem atau nilai rule of law, karena dalam pasal awalnya, pasal 1 ayat 2 atau ayat 3, ya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu jelas, ya. Dalam konstitusi kita negara hukum. Jadi kita telah memenuhi unsur sebagai rule of law. Dalam hal lain misalnya dalam kesamaan kedudukan, ini berkaitan dengan penegakan hukum, ya. Kesamaan kedudukan setiap warga negara di mata hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Ini pun yang akan menjadi tarik ulur nanti, ya, tentang politik hukum, ya. Karena seharusnya idealnya setiap warga negara, mungkin setiap penduduk dalam sebuah negara itu bersamaan kedudukannya, tidak ada strata sosial dalam hal penegakan hukum maupun dalam pelaksanaan demokrasi politik kalau bicara pemerintahan, gitu. Namun kita konsentrasi di bidang hukum, ya. Memang harus berkeadilan. Oke, itu, ya, jadi konsep rule of law yang cikal bakal kenapa kita harus memahami masalah hukum, karena untuk mendapatkan keadilan dalam bernegara tentunya, ya, hukum menjadi panglima. Walaupun banyak unsur-unsur yang mendukungnya, yang baik faktor yang utama maupun faktor pendukungnya. Nah, kita lihat ke aspek hukum yang lebih spesifik, ya. Dari sekian banyak jenis hukum yang akan kita hadapi, paling tidak dua hal, ya. Ada dua jenis hukum yang ini perlu kita pahami secara jelas, ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hukum publik. Yang kedua dengan hukum privat. Hukum publik tadi juga disampaikan, ya. Sudah ada yang berbicara tentang hukum apa itu? Hukum publik itu apa? Istilah lain dari hukum publik. Hukum pidana, ya. Sementara hukum privat itu disebut hukum perdata. Ini sudah tadi juga ada dikutip dari Hasbi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita bisa bedakan hal itu, ya. Saya ingin bertanya dulu pada satu persatu, akan saya tanya yang beruntung. Sebutkan contoh kasus hukum pidana atau masalah, nggak perlu kasus, ya. Elsadi Priyanti, bisa mendengar suara saya? Contoh hukum pidana itu yang bagaimana sih? Kenapa bisa disebut dengan hukum publik, gitu kan? Elsadi, contoh aja. Contoh hukum pidana, ya, Pak? Ya. Contoh hukum pidana itu salah satunya ada korupsi, ada pemerasan, penipuan, penganiayaan, Pak. Oke. Walaupun korupsi nanti dalam tanda petik, ya, tidak memang tergolong hukum pidana, tapi dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, korupsi masuk ke kategori hukum pidana khusus, ya, karena kita punya pengadilan khusus tipikor, ya, yang lembaga yang tadi Anda bicarakan itu KPK, ya, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menangani kasus tindakan pidana khusus yaitu korupsi. Oke. Reni, coba barangkali contoh lain dari kasus pidana apa?
Reni Andriani. Reni Andriani. Ayu Susi. Zahra Fadilah. Dini Wulandari. Ananda Rizky. Rizkia. Salsa. Pembunuh. Oke. Ananda, apa? Pembunuhan. Ya, oke. Sekarang hukum perdata. Salsabila. Salsabila. Iya, Pak. Contoh hukum perdata. Hukum perdata kayak perceraian bisa? Kenapa ada perceraian? Atau Ini. Ya enggak, oke, contoh. Kenapa ada perceraian? Saya tanya. atau yang Ya enggak apa-apa. Betul, perceraian. Tapi saya tanya, kenapa ada perceraian? Oke. Enggak apa-apa lah. Nia Nadiana, kenapa ada perceraian? Kalau ada yang berkata, saya tanya, kenapa ada perceraian? Nia hadir. Nisrina Nurul. Atis. Iya, Pak. Oh, Nisrina dulu. Sudah ada suaranya. Kenapa ada perceraian? Mungkin karena sudah tidak ada kecocokan, Pak. Kenapa ada ketidakcocokan? Kamu dan Hasbi tidak cocok, apa langsung bercerai? Misalnya. Hana, udah tadi. Atis, Pak. Kenapa ada perceraian? Selain ketidakcocokan. Ini saya akan membedakan mana kenapa bisa disebut hukum pidana, kenapa bisa disebut hukum perdata kan gitu. Alivia. Kenapa ada perceraian? Karena sudah hilang komitmen antara mereka berdua. Mereka berdua. Siapa yang berkomitmen? Maksudnya jadi ingin apa? Ingin berpisah untuk selamanya gitu ya? Enggak, jadi menjalankan kehidupannya masing-masing. Kehidupan masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Semoga mendapatkan yang terbaik gitu ya. Oke, Mila, kenapa ada perceraian ini? Gak apa-apa nih, biar sampai saya kejar sampai ke akar-akarnya. Kenapa ada perceraian? bedanya? Mila Susila. Mila Susi Tawati. Kenapa ada perceraian? Mungkin ada ini pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing. Masing-masing. Kenapa ada yang masing-masing itu? Sophia Nurrani Nurina. Sophia. Iya Pak, sudah tidak saling memenuhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masingnya Pak. Ya kenapa bisa saling memenuhi? Kamu dan Hasbi tidak saling memenuhi misalnya. Misalnya ini ya. Harus jelas dulu. Ya, coba nih, saya ke laki-laki barangkali yang tertarik isu ini. Kenapa ada perceraian? Resta. Mungkin karena ada sesuatu, ada pihak ketiga tuh. Bisa jadi Pak. Padahal ini tinggal satu kata ya, Agung. Apa ini kita biar dalam gitu ya kita bahasannya. Agung seluler. Agung Arafah apa namanya? Kenapa Agung ada perceraian? Rivaldi coba. Rivaldi, kenapa ada perceraian? Ya, karena ada suatu masalah, Pak. Ada masalah. Kenapa ada masalah? Kamu dan Dewi misalnya ada masalah, lalu mau langsung bercerai?
Ini logikanya sebab Enggak. akibat ya. Ya lalu kenapa tiba-tiba ada perceraian? Ini kan kita bicara hukum perdata ya. Apa sih definisi hukum perdata? Galih, Muhammad Galih. Kenapa ada perceraian? Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk Siapa berpisah. yang bersepakat? Apakah langsung Galih dan Ratna cerai misalnya? Langsung begitu kesepakatannya. Sinta, coba kamu kayaknya mau nih, mau jawab. Sinta, Ajet. Karena ada konflik pribadi, Pak, di antara Kenapa ada mereka. konflik? Saya dan kamu konflik, apakah langsung minta cerai misalnya kamu sama saya? Ya udah nggak cocok ya, Pak, udah pengen Ini siapa yang pisah. nggak cocok? Rifki. Mereka yang ingin berpisah. Kenapa tiba-tiba berpisah? Tiba-tiba bercerai ya? Nggak ada pangkalnya. Rifki, Nurul coba. Rifki Nurul, halo. Ya. Kenapa ada perceraian? Nih kita waktu tinggal sebentar lagi nih. Saya belum sampai ke kuncinya. Karena kedua pihak merasa sudah Ya, tidak ingin. Iya, kenapa ada kedua pihak itu merasa ingin dibenci dan dikhianati gitu? Rismawati, ya, kenapa ada perceraian? Mungkin adanya perselisihan dari kedua belah Iya, pihak. kenapa berselisih? Kamu dan tadi dan siapa dan Asmi berselisih. Langsung apakah bercerai? Asri Lestari, Asri Mugi Lestari. Kenapa ada perceraian? Satu kata aja. Hanya satu kata. Karena adanya pernikahan, Pak. Iya, betul. Karena adanya pernikahan. Jadi salah satu hal yang diatur dalam undang-undang dalam hukum perdata adalah pernikahan atau dalam undang-undang kita di nomor 1 tahun 74 undang-undang tentang perkawinan ya. Nah, kemudian kita disebut hukum privat, disebut hukum publik. Kenapa hukum pidana disebut dengan hukum publik? Nasya, coba Nasya Tiara Haya. Tadi kan contoh hukum pidana misalnya pembunuhan. Kenapa pembunuhan disebut hukum publik? Dari mana asalnya? Dari mana terjadinya? Coba Nasya. Barangkali. Nasya, misalnya begini, saya atau Anda di jalan melihat orang baku hantam, tiba-tiba ada yang terbunuh. Kamu tidak niat untuk melihat itu, tapi sudah ya melihat, tidak, tapi memang sudah melihat gitu. Secara hukum, apakah Nasya terlibat ke dalam masalah hukum itu? Karena mengatur aspek keseluruhan, Pak, bukan keseluruhan masyarakat, soalnya kan publik. Jadi Mungkin. Kalau misalnya kamu melihat orang mencuri, melihat orang membunuh, walaupun tidak niat untuk melihat, apakah dianggap terlibat dalam hukum? Secara hukum terlibat tidak? Secara hukum ya, bukan sebagai tersangka ataupun korban. Kira-kira nih, kalau ada orang membunuh, Anda tidak niat untuk melihat pembunuhan. Apakah itu terlibat Anda? Dalam hukum sudah berlaku dianggap terlibat tidak? Pencurian. Terlibat karena telah menjadi saksi, ya, mungkin Pak. Ya betul ya. Jadi itulah kenapa hukum pidana seperti itu ya. Tanpa kita punya niat, bahkan kalau perlu kita melapor pun boleh ya sebagai saksi. Ya. Tanpa kita melapor pun kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu, karena itulah hukum pidana kan gitu. Sementara kalau hukum perdata itu bagaimana proses terjadinya? Coba Pipit. Tadi tentang perkawinan misalnya. Gimana, apa sih Pak? makna hukum perdata itu? Coba, Pipit apa? Tadi kan hukum yang mengatur hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain. Ya, jadi kenapa bisa mengatur satu individu dengan individu lain ya? Karena hukum perdata itu diawali oleh perjanjian ya. Makanya tadi perjanjian tentang pernikahan ya. Ingat ya, jangan langsung bercerai ya. Dan ingat ini juga prinsip hukum itu untuk melindungi ya, bukan untuk menghukum.
Kalau memang tidak mau terlibat urusan hukum, kita jangan berani-berani ya, masuk ke ranah hukum. Apalagi dalam hukum perdata ya. Misalnya target tahun 2024 Anda menikah misalnya. Kalau memang nggak ada masalah ya udah nikah terus aja selamanya menikah, berumah tangga. Tapi Anda mentang-mentang ingin merasakan bagaimana penegakan hukum misalnya. 2002 saya akan bercerai misalnya. 2026 saya akan bercerai. Ya jangan juga misalnya. Anda berhubungan dengan teman ya. Bisnis misalnya ya. Antara Muhammad Grade dan Muhammad Galih. Sama-sama menguntungkan. Perjanjian di atas materai ya. Bagi hasilnya jelas gitu kan. Kalau memang selamanya menguntungkan ya buat apa? Ya silakan Anda usaha sampai selesai, sampai sepuas-puasnya berusaha. Adapun nanti kalau ada masalah ya, kalau mau dibawa ke ranah hukum misalnya, coba kalau Grade dan Galih dan Grade misalnya ada masalah, coba kira-kira dalam hukum perdata bagaimana? Ketika terjadi masalah bagaimana dalam hukum perdata ya? Grade coba bisa jawab nggak? Ada hukum bisnis, Pak. Iya, maksudnya jika ada masalah, jika terjadi masalah hukum, ketika bagaimana? Kan yang berhubungan hanya kamu dan Galih misalnya. Ketika kesepakatan yang telah disepakatinya dilanggar. Terus setelah dilanggar dibagaimanakan? Setelah ada yang melanggar misalnya, mau bagaimana dulu? Dalam konteks hukum bagaimana? Kekeluargaan terlebih dahulu, Pak. Ya, kalau kekeluargaan terlebih dahulu. Bisnis. Tapi kalau tidak selesai dalam mediasi kekeluargaan, lalu dibawa ke hukum. Ya, boleh dengan istilahnya delik aduan dalam bahasa hukum ya. Jadi ini perbedaan yang paling mendasar, hukum pidana itu tidak mengenal delik aduan karena bersifat umum ya, tanpa kita terlibat pun, berniat terlibat pun pasti akan terlibat. Berarti sebagai saksi gitu. Sementara dalam hukum perdata adalah hukum yang mengenal delik aduan. Jadi kalau nggak ada masalah ya tidak perlu karena hukum, jangan menempuh jalur hukum ya, karena akan boros uang, boros waktu dan sebagainya. Misalnya Dewi ya punya tetangganya orang yang berumah tangga, tiap hari gaduh misalnya, bertengkar terus dalam rumah tangganya. Hari pertama piring pecah, hari kedua gelas, hari ketiga semua perabotan saling lempar. Terganggu sebagai tetangga ya. Terus misalnya Dewi lapor polisi, Pak polisi tolong ceraikan mereka misalnya. Aku terganggu sebagai tetangganya. Bisa nggak seperti itu? Anda lapor polisi supaya orang bercerai. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena kamu terganggu. Mungkin kalau ngeganggunya mah bisa ngomong baik-baik sama tetangganya. Tapi kalau bercerainya urusan siapa? Urusan mereka. Ya, urusan mereka. Karena mereka yang berjanji setia sehidup semati ya, dalam satu ikatan cinta yang abadi misalnya. Itulah yang disebut dengan hukum perdata. Jadi ada diawali oleh kesepakatan. Oke, yang berikutnya mudah-mudahan ini cukup ya waktu. Anda pahami tentang lembaga penegakan hukum dan peradilan di Indonesia ya. Coba pertama kali ada kasus kemana? Lembaga mana yang tempat kita melapor dan mengadu? Bukan pada aku ya. Ini lembaga penegakan hukum. Kepolisian, Pak. Apa sih fungsi kepolisian itu? Melakukan penyelidikan dan penyidikan, Pak. Ya, jadi menerima laporan ya, menerima ya laporan sampai selengkap-lengkapnya, faktanya bagaimana, datanya bagaimana, lihat TKP dan sebagainya. Setelah selesai di kepolisian itu dikemanakan? Lembaga kedua setelah berkas dari polisi selesai dikemanakan? Pengadilan. Kejaksaan, Pak. Ya, jadi harus ada yang dilewati dulu ya, tidak langsung ke pengadilan, tapi ada kejaksaan dulu. Di sanalah ya. Makanya dalam proses pengadilan jaksa itu sebagai penuntut ya. Dari berkas dari polisi dipelajari, kira-kira kasus ini dengan fakta-fakta dan sebagainya, dengan barang bukti yang ada, kira-kira kenanya pasal apa gitu kan dalam secara hukum. Dituntut apa kira-kira? Orang kalau sudah ditangkap polisi, ditangkap KPK apa statusnya?
Tersangka. Apa? OTT dulu kan, Pak? Iya, status orang kalau sudah resmi ditangkap ditetapkan sebagai apa? Terdakwa. Iya, kalau belum masuk ke pengadilan tersangka dulu, kan ada tersangka, coba Anda nanti bedakan lah, tersangka, beda ya antara tersangka, terdakwa dan terpidana. Juga. Oke. Sekarang masuk ke pengadilan. Di sanalah akan muncul ya proses persidangan ya, dalam tanda petik ada jaksa, ada saksi, ada penasehat, ada penonton, juga ada beberapa tim hakim. Kita masuk ke pengadilan. Kemudian jaksa memvonis. Tersangka, terdakwa mengajukan pledoi. Dan hakim memutuskan perkara tersebut. Divonis jatuhan, misalkan ketuk palu ya oleh hakim. Nah tadi berbicara masalah hakim ya, kalau berbicara masalah hukum memang tidak mengenal perasaan ya. Tapi untuk hakim memang di sana diuji ya, hakim itu selain diuji objektivitasnya, tapi juga diuji hati nuraninya. Tidak serta-merta tuntutan jaksa itu harus sesuai dengan vonis hakim ya, karena nanti itu salah satu penegakan untuk berkeadilan. Kemudian setelah diputuskan misalnya ada yang tidak puas, apakah bisa selesai urusan? Banding Pak, belum. Banding kemana? Jadi lembaga peradilan, nah ini keliru ya. Lembaga peradilan pertama adalah pasti akan disidang dulu di lembaga pengadilan tingkat negeri. Ada di tingkat kota dan atau kabupaten ya. Kalau di Tasik kan di Jalan Siliwangi dekat Unsur ada pengadilan negeri Kota Tasik. Nah, setelah ada putusan itu ada yang tidak puas, mau tersangka, terdakwa maupun jaksa maupun tersangka ya tidak atau terdakwa tidak puas, maka bisa mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi yang ada di tingkat provinsi ya. Itu namanya pengadilan banding. Setelah putusan banding tidak ada yang puas juga misalnya, ada yang tidak adil nih, saya harusnya divonis 10 tahun. Kenapa hanya 5 tahun misalnya gitu. Karena saya ini jahat, korupsinya terlalu gede misalnya kan gitu. Kemana larinya? Apakah sudah puas cukup di pengadilan tingkat tinggi? Tidak, Pak. Kemana? Ke Mahkamah Agung terakhir. Ya, yang adalah upaya kasasi ya, tapi bukan kasasi Adi Saputra, yaitu nama saya. Yaitu ke pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat. Di sanalah memang tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi daripada Mahkamah Agung. Untuk upaya hukum ya, adapun misalnya ada grasi, ada amnesti itu dari presiden, itu kan tidak semua kasus bisa dikasih grasi apalagi amnesti, itu memerlukan sebuah pertimbangan yang sangat agung dari seorang presiden sebagai kepala negara ya. Oke, ini saya harapkan minggu depan kita bisa lebih ini lagi ya, kita perdalam lagi dan mengakhiri kuliah kita memang dari sekian banyak permasalahan hukum, dari mulai integritas ya yang kita pertanyakan, dari penegakan, dari kasus yang belum terungkap, memang belum memenuhi rasa keadilan. Bahkan banyak sekali anomali-anomali yang terjadi dalam hal penegakan hukum ya. Hampir semua lembaga penegak hukum yang tadi saya sebutkan, termasuk mungkin KPK, Mahkamah Agung, MK dan lain-lain itu sudah barang tentu banyak yang sudah terlibat kasus suap maupun korupsi. Yang ini mengganggu rasa kepercayaan kita ya, sehingga membuat rakyat distrust kepada kekuasaan atau kepada penegak hukum. Jadi memerlukan sebuah reformasi hukum yang menyeluruh ya. Mungkin saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita tentang salah satu kisah penegakan hukum ya, yang tidak bahasa Sunda, nanti ada translate di sini gitu ya. Akan saya campur karena ini dongeng bahasa Sunda ya. Suatu hari ada seorang maling ya, seorang pencuri maling ke rumah, ke jendela rumah naik dan jatuh ke bawah, kubrak ya. Bentar dulu. Kemudian sampai mati ya. Bayangkan seorang maling mati jatuh di rumah yang dia mau malingi. Si keluarga maling, keluarga pencuri lapor menggugat ke pengadilan. Tidak terima katanya keluarga saya mati gara-gara mau maling di rumah kamu.
Kemudian singkat cerita masuklah ke persidangan. Sidang dimulai dan akhirnya ditanya oleh hakim, kenapa? Ya, si pemilik rumah ya menjadi terdakwa. Kenapa kamu? Betul ada orang jatuh dan mati di rumah kamu? Iya. Kenapa? Katanya. Sebenarnya Pak Hakim saya tidak punya niat untuk itu katanya ya, sampai jatuh. Orang itu di rumah saya itu telah diperbaiki katanya. Tapi si orang yang memperbaiki rumah itu tidak betul dalam memperbaiki rumah itu. Sehingga itu bukan kesalahan saya. Kemudian akhirnya kata hakim, kamu bebas. Panggil coba si tukang kayunya itu yang memperbaiki rumah. Dipanggillah si pemilik rumah itu, si tukang kayu itu dihadirkan ke persidangan. Betul kamu pernah memperbaiki rumah sehingga orang jatuh dan mati? Iya katanya. Tapi saya juga punya pembelaan hakim. Saya ini memang pada saat membetulkan rumah, di jalan ada seorang perempuan pakai baju warna merah, dan mata saya terganggu, silau katanya. Serap yang lihat perempuan lewat sedang gawe, sedang bekerja gitu. Sehingga itu bukan kesalahan saya katanya. Oke, kamu bebas. Panggil si perempuan itu. Dibawalah si perempuan itu ke persidangan. Benar kamu pernah lewat ke rumah itu di jalan dan di rumah itu ada orang yang sedang memperbaiki genteng dan kamu memperbaiki jendela dan kamu pakai baju warna merah? Iya. Tapi hakim, saya juga tidak berniat punya baju warna merah. Saya ini sudah pesan ke tukang celep, ke tukang pewarna baju untuk diwarnai baju saya berwarna hijau. Tapi tukang celep salah dalam mewarnai baju itu. Oke, kamu bebas. Panggil tukang celep itu. Dipanggillah tukang celep itu ke pengadilan. Betul kamu salah mewarnai baju si perempuan yang harusnya warna biru menjadi warna merah, hijau menjadi warna merah. Tanpa bisa berkutik lagi, akhirnya hakim memutuskan kamu bersalah, si tukang celep itu. Dan divonis hukuman mati, dihukum gantung. Suatu hari tibalah saatnya untuk digantung ya, dieksekusi di tiang gantungan. Tapi ada kesalahan teknis. Si tiang gantungannya pendek dan si tukang celepnya tinggi gitu ya. Sehingga sudah berjam-jam tidak payah-payah, tidak mati-mati si tukang celep itu. Kata hakim, ini bagaimana? Kok payah-payah ini eksekusinya? Ini cina ada kesalahan teknis, tiangna diagung teuing. Oke, kalau itu cari tukang celep yang pendek katanya. Di bawah tukang celep yang pendek carilah gitu ya. Kamu dihukum mati kata si hakim. Apa cina kesalahan saya hakim? Iya pendek katanya gitu ya. Itulah kurang lebih teman-teman semua ya. Jadi dalam beberapa kasus dalam hal penegakan hukum ada kalanya untuk mencari korban, untuk mencari tersangka itu bisa dicari siapa yang patut dipersalahkan dalam kasus hukum yang sering terjadi mungkin di dunia kehidupan yang lebih nyata. Oke, silakan mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya minta kalimat penutup dari kelompok hukum ya. Kalimat penutup atau kesimpulan, Pak? Ya, silakan. Samalah. Oh iya. Dari kelompok kami dapat menyimpulkan pertemuan kali ini. Yang pertama dari pertanyaan Elis yang tanggapan kami mengenai tumpul di atas tajam di bawah, bahwa itu perbuatan yang tidak adil dan pelakunya itu faktornya itu penyebabnya dari substansi hukum itu sendiri, struktur dan penegak hukumnya. Lalu mengenai yang TWK KPK itu ada saran lebih baik yang pihak yang bersangkutan untuk membuat aturan dasar pembuatan tes tersebut agar tidak keluar dari jalur yang dituju. Lalu untuk hukum perdata itu hukum yang mengatur antar perorangan yang berawal dari kesepakatan. Lalu untuk hukum pidana yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran yang biasanya digunakan untuk menghukum seorang yang membuat kejahatan. Lalu untuk alur pelaporan, yang pertama itu lapor ke polisi.
Lalu ke pengadilan, jika tidak puas dengan putusan, maka bisa mengajukan banding yang pertama ke pengadilan negeri kota. Lalu apabila masih tidak puas dengan putusan, ke pengadilan negeri provinsi, lalu yang tertinggi ke MA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, saya tutup ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga